Mandi tobat. Mandi tobat itu macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu macam mana Pak Ustaz? Kau tak tahu mandi wajib? Anak berapa? 5. Mandi wajib itu basah semuanya, dari ujung rambut ke ujung kaki. Kalau saya mandinya di toilet, mana yang dulu basah Pak Ustaz? Kaki dulu. Kaki mana Pak Ustaz? Kaki kanan. Dari mana dulu? Dari lutut ke bawah, pinggang ke bawah. Jangan langsung ke kepala. Kenapa? Karena kalau air dingin langsung ke kepala, maka jantung menyemburkan darah naik ke otak. Karena kepala kedinginan, rupanya darah ini macet karena kolesterol dan minyak, maka terjadi pecah pembuluh darah. Bam. Maka sunnah diajarkan siram dulu kaki kanan sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke leher, sampai ke atas. Kalau saya mandi di sungai Pak Ustaz, terserah, bisa kaki duluan, kalau salto kepala duluan. Kalau saya mandi tobat nih hilang dosa saya Pak Ustaz, insya Allah mandi tobat bersih semua dosa. Kalau mandinya di sungai Pak Ustaz, di laut bukan cuma dosa, kau hilang sekalian. Apa niatnya Pak Ustaz? Nawaitu ghusla, aku berniat mandi taubat lillahi ta'ala. Habis itu Pak Ustaz sembahyang sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat. Dosanya perlu disebutkan, tak usah kau sebutkan. Apalagi kalau sembahyangnya di masjid. Usolli sunnatat taubat, aku pakai narkoba 3 gram kemarin. Pas sholat di samping Kapolsek. Atub katanya. Habis ini dalam aja usolli sunnatat taubat. Ditanya sama bini, dosa abang apa? Dosa abang hanya mencintai kamu sayang. Wah, kata bininya muntah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mandi taubat sudah. Aku tak bisa mandi Pak Ustaz. Kata dokter tak boleh kena air wudu. Wudhu pun tak boleh Pak Ustaz, kata dokter. Bapak jangan wudhu ya. Kalau wudhu mimdate mata ya bawati mampus. Tak boleh macam itu Pak Ustaz. Jadi kalau tak boleh mandi macam mana? Wudhu, tak bisa wudhu, tayamum, cari tanah, itu ada tanah, cium. Yang sampai ada bau tai kucing. Habis itu buka gelang, buka cincin. Buka gelang, buka cincin, sebab tak sampai, pukulkan, pukul tapak tangan, hembuskan, sapu ke muka. Cara menyapukannya ke muka, ini jari-jari. Bukan diambil tuh. Yang kedua, pukulkan tapak tangan, tepukan, hembus, tapak tangan debunya dibagi 3. Yang di ujung, yang di tengah, yang di siko. Yang di ujung untuk yang di sini, yang di tengah untuk yang di dalam, untuk yang di jempol. Tidak perlu pakai kumur-kumur. Yang diambil pula debu tuh. Ini kadang hari ini bapak boleh tertawa, hari ini ibu boleh tersenyum, tapi nanti ketika terbujur di rumah sakit, sayup-sayup suara azan dari Masjid Agung An-Nur terdengar dari menara Masjid Jami Koto Intan, masuk ke celah-celah jendela kamar. Hayya 'alas salah, meleleh air mata. Apa kata bini? Sabar bang, insya Allah tak sampai hari Jumat selesai ini bang. Sabar ya bang, sabar. Surat tanah bang, STNKB PKB. Syukur kalau mandi ada istri menemani. Tapi kalau bapak garang, main tinju, main pukul, KDRT kekerasan dalam rumah tangga, pelit, bakhil, medit, sampai duit itu disimpan. Bini membuka-buka pakaian, bang, ada duit ini. Duit apa tuh? Duit sial. Kenapa sial? Udah kusembunyikan, kau dapat juga. Pelit, bakhil, tak ngasih belanja, mabuk, selingkuh, minum khamar, pakai ganja, narkoba, sakau. Sampai akhirnya kau akan tua, sampai akhirnya kau sakit. Saat kau terbujur,
suara azan masuk ke telinga, meleleh air mata. Siapa yang akan menyuapkan bubur ayam? Siapa yang akan memasukkan nasi? Tapi kalau istri, ya insya Allah orang-orang Kota Intan ini insya Allah solihah semua insya Allah. Ibu kalau ada suami yang tak sembahyang, yang tak sabar aja Bu, insya Allah dia mati. Oh tak boleh begitu. Doakan supaya dapat hidayah. Dulu aku nikah sama dia Pak Ustadz, kusangka akan bahagia karena mobilnya mewah, rumahnya besar, duitnya banyak, sawitnya Pak Ustadz, anak orang kaya. Tapi ternyata setelah menikah aku tak bahagia Pak Ustadz. Kenapa tak bahagia Bu? Rupanya dia tak sembahyang Pak Ustadz. Gimana rasanya nikah sama orang tak sembahyang Bu? Macam tidur sama babi hutan. Ibu jangan pulang dari ceramah ini gara-gara ini balik ke rumah dipanggil suami. Ya ayyuhallazina kafaru. Bukan begitu cara menyuruh suami. Ibu sambil masak nasi goreng besok pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat buahnya serta daunnya. Kebetulan suaminya baru bangun jam 8 pagi. Kau menyindir aku ya? Enggak Bang. Memang orang kalau mau mati sensitif Bang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika saya bertamu ke rumah Pak Ahmad. Bertamulah saya ke rumah Pak Ahmad. Baru duduk mau minum teh, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun izin. Aku kan ustaz. Pak Ahmad, mohon maaf saya izin. Tamu Pak Ahmad nih namanya Pak Dr. Haider. Pak Dr. Haider, mohon maaf saya izin ke masjid. Tak ada saya ajak mereka. Saya pun pergilah ke masjid Islamic Center. Rumah Pak Ahmad yang di Topi Batang Lubu. Oh, sampai ke Islamic. Saya meletakkan tas sebentar di kamar belakang. Begitu saya masuk ke shop pertama, saya tengok Pak Ahmad dengan Pak Dr. Haider udah ada di situ. Kapan orang ini datang? Rupanya waktu azan berkumandang, mereka pun juga meninggalkan teh, meninggalkan kue, meninggalkan majelis, datang mereka sholat berjamaah. Oh, kenapa Ustaz waktu di Kota Intan tak datang sholat berjamaah ke masjid waktu azan Isya? Kami udah jamak takdim, kami udah jamak tadi, tapi kami belum jamak Pak Ustaz. Waktu Isya itu afdalnya bergabung, kata Nabi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril Isya, kusuruh mereka menunda Isya sampai tahajud malam. Waktu aslinya Isya itu adalah bangun malam gabung dengan tahajud. Bangun malam, sembahyang Isya, langsung sembahyang tahajud, langsung sembahyang witir. Aslinya begitu. Tapi seandainya Isya itu dibuat tengah malam, dijamin 99,9% orang Islam tak sembahyang Isya. Makanya jangan pula gara-gara ini besok malam orang Kota Intan kosong masjid. Pas ditanya, kenapa kalian tak ke masjid? Sebenarnya waktu Isya itu. Wah, jangan. Tak boleh kosong waktu daripada sholat berjamaah. Kalau sampai masjid itu ada yang tak sholat, yang sudah dinobatkan sebagai masjid, surau, langgar, musola, tidak ada sholat di situ, maka satu kampung itu dikuasai setan. Istahwadan alaihimus syayatin. Satu kampung dikuasai setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan. Kades tak usah sebut, ada orangnya. Pak Kades ini luar biasa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Abdul Somad dan seterusnya.
Kenapa lah nama Ustadz Somad itu perlu ditulis panjang-panjang sampai 3 meter? Saya dulu waktu baru pulang dari Maroko di Pekanbaru tahun 2008, jangan tulis detail, tak usah buat tulis detail, ria, sombong, angkuh, buat aja Ustadz Abdul Somad, cukup, jangan tulis detail-detail, tak perlu. Sampai akhirnya suatu hari saya beli koran di Riau Pekanbaru, tengok ada koran halaman belakang, banyaklah Ustadz di belakang, Ustadz menjual minyak lintah, jual obat kuat. Sesudah itu langsung aku kasih tahu ke pengurus masjid, jangan lagi kalian buat Ustadz Abdul Somad. Aku takut jamaah Pekanbaru ini tak bisa membedakan mana Ustadz pengajian, mana Ustadz minyak lintah. Nah itulah asal muasal dibuat Ustadz Abdul Somad LCMA. Waktu itu baru pulang. LCMA itu artinya lagi mencari, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu gini. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti detail yang panjang-panjang, takkan ditulis di tiang di batu nisan. Apalagi yang kurang, tinggal satu lagi yang kurang, almarhum. Kalau aku mati orang Kota Intan mau berkirim Al-Fatihah. Kalau aku mati orang Kota Intan mau berkirim Allahumma firlahu warhamhu. Aku sekedar meyakinkan diriku, alhamdulillah nasib aku udah jelas dah. Tinggal kalian lagi, Bu. Ini Ustadz Somad ini tak usah diundang lagi. Aku asal mendengar Ustadz ini ceramah sakit hati. Tapi aku ingin mendengar juga. Itu namanya benci tapi rindu. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu aja. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Asal aku bercakap jangan tersinggung. Kenapa? Karena beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abdul Somad datang tidak pernah ingin menyinggung perasaan siapapun. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari, Besti. Jangan sakiti hati jangan sakiti hati orang. Udah tahu sekarang panas. Kalau panas sawit trek, duit susah payah, Covid belum selesai, datang pula global warming, pemanasan dunia sampai Oktober baru selesai. Undangan besok hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad mulai ada undangan, ada nikah, ada akikah. Dibawa cincin sampai 3 gelang rantai. Untuk menunjuk rendang itu kan cukup pakai ini. Aja, rendangnya mana? Kenapa lah mesti bertanya masjid itu kan cukup. Kalau di Jawa pakai telunjuk biasanya. Masjidnya mana? Punten, Pak. Masjidnya mana? Pundi, masjidnya nanti. Ini enggak. Masjidnya mana? Kan sakit hati orang. Tidak semua orang senang melihat kenikmatan yang kita dapatkan. Likulli ni'matin mahsud. Semua orang yang dapat nikmat itu biasanya ada orang yang hasad. Makanya ayatnya jelas, wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi saya yakin dan percaya orang Kota Intan ini hatinya bersih sebersih intan permata yang tak bercorak dan tak berwarna. Amin. Balik dari undangan, berkunang-kunang. Datang suami memanggil dokter puskesmas. Assalamualaikum Pak Mantri, dokter. Ya, bisa datang ke rumah bini saya sakit pula ini. Datanglah dokter membawa balon berwarna hitam. Kalau bisa istrinya jangan dibawa jauh-jauh ya Pak. Kenapa? Tensinya tinggi 180/150. Kalau dibawa jauh gimana? Nanti jenazahnya payah ngurusnya Pak. Ada tadi makan gulai kambing? Enggak. Sup kambing? Tidak. Sate kambing? Tidak. Rupanya bukan salah kambing. Salah siapa?
Salah kawan, waktu undangan tadi gelangnya besar betul. Ini pula tak tahu. Sekarang ekonomi sedang sulit. Di situ pula lah mau menunjukkan. Jam berapa ya bang? Gatal. Banyak sekarang orang merasa pintar. Yang penting itu bukan merasa pintar, tapi pintar-pintar merasa. Pintar-pintar merasakan perasaan orang. Saya alhamdulillah sampai hari ini pintar saya merasakan perasaan orang. Tahu saya orang sudah bosan. Insya Allah tak lama lagi selesai tausiah. Tadi saya mulai jam 7:30. Sekarang sudah jam 8:20. Walaupun tak menengok jam, saya sudah tahu saya berdiri ini 50 menit. Terasa dari kesemutan kebas kaki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Somad dimuliakan Pak Ahmad. Ustadz Abdul Somad dimuliakan panitia. Disediakan pentas yang hebat, pakai bunga-bunga, disuting di kamera, dikenal orang masuk TV, masuk YouTube. Aku masuk surga belum tentu karena amal dunia-dunia ini. Boleh jadi aku masuk surga dari orang di sudut sana yang tak dapat pentas, yang tak dapat karpet, yang duduk di lantai, tapi karena hatinya tulus, bersih. Boleh jadi karena dia, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada selama ini bertetangga, berkawan, bersahabat, tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak berbongkol, tak ada hati yang tak pernah tersakiti. Saya yakin dan percaya selama Bapak Ibu mendengarkan ceramah tausiah kultum Ustaz Abdul Somad, dari mulai radio Madani Islamic Center Pasir Pangarayan, sampai TV Madani, sampai ceramah di YouTube, sampai di Kota Intan malam ini, pasti banyak dosa silap salah saya sampai malam ini. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan saya? Alhamdulillah. Lebih baik saya minta maaf 10 jari ku angkat 11 dengan kepala meminta maaf. Lebih baik minta maaf di Kota Intan daripada mencari di padang mahsyar. Betul? Maka kalau ada ibu yang belum minta maaf kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, inilah kesempatannya. Nanti cari-cari dia, ada dekati, pura-pura tabrak. Aduh lupa tak nampak. Apa kabar, sehat minal aidin? Udah selesai tadi. Daripada di akhirat nanti. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah. Solatnya banyak, solat tahajud, solat tarawih, solat witir, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat du'a, solat isyraq, solat awabin. Wasiyamin, puasanya banyak. Puasa ayamul bait, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa 13, 14, 15, puasa Ramadan, puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah. Tapi ternyata qad syatama haza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa akala mana hadza, memakan harta si fulan, menggeser sempadan kebun sawit kotah karet. Sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional, ini batas tanah Bapak, oke, tanda tangan Pak Camat, oke, bawa ke kantor BPN, akte notaris, selesai. Jam 2 malam datang menggeser pancang. Siapa yang menggeser tanah Shibron sejengkal, sejengkal dia geser, tuwika, akan dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah ke dalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku tak pernah menggeser sejengkal, jadi 3 meter. Kadang tak sampat penggali kubur tuh balik, sudah diukur Pak Ustaz. Saya banyak bercerita sama penggali kubur. Apa pengalaman Bapak selama menggali kubur? Kami gali kubur ini tak pakai meteran Pak Ustaz. Menggali kubur ini pakai buluh, pakai bambu Pak Ustaz. Udah kami ukur 1 meter 80 cm, kami gali. Begitu kami naik ke atas, menyempit dia Pak Ustaz. Tak sabar kubur itu mau menjepit. Apa kata kubur? Masuk, 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 masuk.
Nauzubillah, nauzubillah. Makanya kalau yang terkait dengan sakit hati, tersinggung, insya Allah bisa dimaafkan. Tapi kalau terkait dengan harta benda, rantang belum balik udah 3 tahun, utang piutang, brondol, bibit sawit, timbangan curang, tak ada yang bisa dilakukan kecuali membayar. Udah saya cari Pak Ustadz, saya mau berangkat haji tahun ini Pak Ustadz, karena ceramah Ustadz katanya mesti minta maaf. Pulang saya ke kampung tempat sekolah saya cari Pak Ustadz, tapi dia udah tak ada. Siapa yang Bapak cari? Tukang bakwan waktu saya SMP Pak Ustadz. Kenapa Bapak cari dia? Saya dulu waktu sekolah Pak Ustadz, bakwan tuh makan 3 bayar 1. Berapa lama Bapak lakukan? Dari kelas 1 sampai kelas 3? Tiap hari Pak? Enggak Pak Ustadz, ada juga yang libur, hari Ahad sama tanggal merah. Gawat kau Pak. Balik saya Pak Ustadz, saya cari, udah tak ada lagi, dia udah meninggal semua. Tempat jualannya udah jadi ruko Pak Ustadz. Macam mana lah tuh Pak Ustadz? Ini true story, kisah nyata. Orangnya masih hidup, tak boleh sebut nama. Menjaga kode etik jurnalis. Saya bilang Bapak hitung lah. Apanya dihitung Pak Ustadz? Harga bakwan itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Habis itu tahun berapa Bapak SMP? Tahun 80 Pak Ustadz. Nah hitung-hitung berapa harga bakwan waktu itu. Nah setelah itu bagikan ke masjid. Masjid mana Pak Ustadz? Masjid yang perlu pembangunan. Waktu itu saya belum tahu masjid Kota Intan. Kok tahu saya suruh diantar kemari. Antarkan Pak bakwan-bakwan itu sekalian. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi pun amalan baik nanti akan dibalas Allah. Tapi dosa, jangan kau kecilkan dosa walaupun sebesar ujung rambut, sebesar ujung pisau, sebesar ujung jarum. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ada orang zikirnya banyak, haji banyak, sedekahnya banyak, orangnya baik, tapi waktu di akhirat hisapnya lama hisapnya, timbangan amalnya lama. Kenapa lama? Rupanya waktu balik kenduri undangan, tersangkut daging di gigi, dicongkel pakai lidah, tak keluar. Waktu lalu mau balik dari tempat kenduri tadi, diambillah ujung ranting pagar tetangga, dicongkelkan, melompat, ikut sama giginya sekalian. Alhamdulillah. Rupanya yang membuat dia hisap lama di akhirat itu adalah mengambil ujung ranting pagar rumah tetangga. Lama saya waktu membaca kisah ini. Ada dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sudah dikhatamkan waktu Ramadan 2 tahun yang lalu. Waktu Covid saya tak bisa keluar, saya khatamkan di YouTube. Ada disimpan. Kalau ujung rantingnya aja kita congkelkan ke gigi, hisapnya lama, apalagi yang menggarap hutan wilayah, hutan umat, hutan. Makanya saya sampai sekarang belum pernah ikut sholat istisqa. Dulu waktu musim-musim asap, berasap Riau, berapa kali mereka minta saya, Ustaz tolong sholat istisqa minta hujan. Saya tak mau, saya bilang. Kenapa? Karena yang membakar itu ikut berdoa, mana mau turun. Ya Allah, turunkanlah hujan ini. Kau yang bakar. Jangan kita lanjutkan sandiwara ini guys. Betul tak yang kucakapkan? Betul kata ibu tuh. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu yang kita sakit itu cuma 4 rumah. Rumah depan, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri. Tapi sekarang yang kita sakiti 4 grup. Grup WhatsApp, grup Instagram, grup FB, grup Twitter, tambah lagi grup YouTube. Ustaz Somad salahnya kepada berapa orang? Di Instagram 7 juta orang. Kenapa gitu Pak Ustaz? Instagram Ustaz Somad itu 7 juta followernya. Ini ketahuan orang Kota Intan belum follow lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan halal bihalal malam ini, halal bersih,
tak ada lagi sangkut paut kita insyaallah. Diampunkan Allah segala silap salah dosa kita insyaallah. Dan yang paling penting masjid Jami Kota Intan pun selesai insyaallah. Amin ya rabbal. Di akhir majelis jam 8.30, 60 menit kita bersama. Abdul Somad dari dulu sampai sekarang, dari mulai Islamic Center Pasir Pengarayan sampai 2023, ceramahnya tak lebih tak kurang 600 ml. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Duit yang terkumpul total infak malam ini 29.150.000 rupiah. Allahu Akbar. Ditambah lagi 50 juta dari Bapak Dr. Haji Aman MSI. Ditambah lagi 5 juta, 20 juta dari Pak Kelmi DPRD Provinsi. Ditambah lagi dari DPRD Kabupaten 5 juta. Dan ditambah lagi cincin gelang subang rantai anting gigi emas besok pagi menyusul. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Barakallahu lakum fima ataitum. Semoga Allah berikan berkah pada harta wakaf yang sudah kalian berikan ke Masjid Jami Kota Intan. Diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak-anak yang soleh dan solihah, diselamatkan dalam husnul khatimah, diberikan kebaikan dunia akhirat bersama Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah. Dosa yang besar, yang kecil, yang jauh, yang dekat, yang lama, yang baru, yang nampak, yang tak nampak, yang zahir dan batin, hapuskanlah ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami yang sedang dililit hutang piutang, mudahkan rezeki kami ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis belum berjodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, yang soleh dan solihah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang sedang ujian perguruan tinggi, ujian masuk kerja, luluskan dengan nilai terbaik, mudahkan, berikan rezeki yang halal ya Allah. Wala hajatan min wala maridan illa syafaita. Yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha shalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, baik bagi kami, baik bagi agama kami, terutama hajat pemimpin kami Bapak Dr. Haji Aman MSI, hajat dari Bapak tokoh masyarakat kami Pak Dr. Hewan Aidir, hajat dari semua Pak Kelmi, hajat dari semua masyarakat, hajar Pak Firdaus, sampaikanlah hajat itu, karena kalau mereka tunaikan hajat ini akan menolong menjadi amal ibadah ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallin alaina bidunubina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami dengan dosa-dosa kami, karena dosa itu lalu kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Kota Intan, selamatkan Bumi Lancang Kuning, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tiyai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, anak kami yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bihanu bu'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Jaga kebersihan, jaga ketertiban, jaga keselamatan, jaga sholat berjamaah. Walaupun terlambat waktunya tetap dilaksanakan. Tak bisa di masjid, di rumah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.